Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dari kelas E, semester 6, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi karakteristik anak didik yang merupakan subbab pembahasan dari teknologi pendidikan terapan. Sebagai seorang calon pendidik, tentunya salah satu hal utama yang perlu kita perhatikan yaitu memahami karakteristik peserta didik kita dengan baik. Suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif ataupun tidak, sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman kita sebagai pendidik tentang karakteristik anak didik yang kita ajar. Karakteristik berasal dari kata karakter yang berarti ciri, tabiat, watak, maupun kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap dan dilakukan secara berulang. Adapun makna dari karakteristik peserta didik itu sendiri dapat dimaknai sebagai keseluruhan pola, kelakuan maupun kemampuan dari seorang peserta didik sebagai hasil dari pembawaan lahir maupun pengaruh lingkungan sekitarnya. Adapun juga karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan juga yang terakhir adalah perkembangan motorik. Langsung saja kepada poin pembahasan pertama, yaitu etnik. Etnik adalah sebutan lain dari bangsa ataupun negara. Negara Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, baik dari luas wilayahnya maupun kaya akan adat, budaya, dan juga kesukuannya. Nah, berkat adanya perkembangan alat transportasi yang semakin maju di era sekarang ini, maka seolah tidak ada batas antar daerah maupun wilayah ataupun juga suku untuk kesulitan menuju daerah lain, sehingga kesulitan menempuh perjalanan di zaman dahulu tidak ada di zaman sekarang, ataupun bisa terminimalisir dengan adanya transportasi yang semakin canggih ini. Adapun juga dari kemajuan teknologi, kita dapat melihat bahwa kita juga bisa belajar dari kebudayaan daerah lain. Kita bisa mengerti adat istiadat mereka seperti apa, dan juga sebagainya. Seperti misal, dalam satu kelas terdiri dari beberapa anak yang memiliki suku yang berbeda. Yang pertama misalnya suku Jawa, yang kedua suku Sunda, yang ketiga suku Batak, yang keempat suku Minang, maupun etnik lainnya. Implikasi dari etnik ini, pendidik dapat melakukan proses pembelajaran dengan memperhatikan terlebih dahulu dominasi suku yang ada di kelas tersebut, sehingga pembelajaran tetap berjalan lancar tanpa ada satu ataupun beberapa siswa yang tanpa mengerti bahasa yang digunakan oleh seorang guru. Sehingga ketika ada misal didominasi oleh suku Jawa, kemungkinan besar seorang guru juga bisa mempadukan antara bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Indonesia maupun juga bahasa Jawa sebagaimana kehidupan sehari-hari. Karena di dalam suatu kelas tersebut didominasi oleh suku Jawa. Adapun yang kedua yaitu poin kultural. Kultural dapat dimaknai sebagai budaya. Kita hidup di Indonesia sebagaimana kekayaan budaya yang sangat beragam juga. Tidak dipungkiri juga bahwa peserta didik kita nantinya sebagai anggota suatu masyarakat yang memiliki budaya tertentu dan sudah barang tentu menjadi pendukung budaya tersebut atau mengikuti budaya tersebut. Budaya yang ada di masyarakat Indonesia juga sangat beragam banyak, sebagaimana kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan juga adat istiadat. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita ajar
adalah kelas yang multikultural. Maka pendidik dapat melakukan proses pembelajaran supaya anak didik kita tidak merasa tersinggung ketika kita mencontohkan kebudayaan yang ada di daerah kita dengan kebudayaan yang ada di anak didik tersebut. Jadi kita bisa saling toleransi dan juga saling menghargai tentunya. Adapun juga poin yang ketiga, yaitu status sosial. Tentunya dalam satu sekolah ataupun juga satu kelas yang kita ajar, pasti anak didik kita berasal dari status sosial yang sangat beragam dan juga berbeda-beda. Nah, sebagai seorang guru, tentunya kita tidak boleh membedakan antara status sosial anak yang satu dengan status sosial anak lainnya. Karena setiap warga negara Indonesia, tentunya anak didik kita salah satunya, memiliki hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Sebagai seorang guru yang bijaksana, tentunya kita tidak akan membeda-bedakan ataupun mendiskriminasi peserta didik kita dari jenjang status sosial maupun status ekonomi. Adapun juga pembahasan yang keempat, yaitu minat. Minat dapat diartikan sebagai suatu rasa suka ataupun suatu rasa ketertarikan terhadap suatu hal maupun aktivitas. Minat seseorang, khususnya minat belajar peserta didik, menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan. Sehingga minat itu sendiri perlu terus dikembangkan dan juga diasah sesuai dengan kemampuan minat anak didik tersebut. Adapun juga minat dari peserta didik juga tidak sama antara satu anak dengan satu lainnya. Adapun anak yang memiliki minat belajar tinggi, adapun anak yang minat belajarnya rendah, maupun anak yang belajarnya sedang-sedang saja. Adapun juga yang kelima, yaitu kemampuan ataupun pengetahuan awal dari setiap peserta didik. Kemampuan awal ini juga sering disebut dengan entry behavior, yang merupakan keadaan pengetahuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu pengetahuan baru. Adapun cara yang dapat kita lakukan sebagai seorang pendidik untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik kita, yaitu dengan melakukan pretest atau tes di awal. Adapun juga poin selanjutnya, yaitu gaya belajar. Gaya belajar adalah suatu cara yang cenderung digunakan atau dipilih oleh peserta didik dalam menerima, mengatur, dan memproses informasi dari pemberi informasi atau dari kita sebagai pendidik. Gaya belajar dari peserta didik juga salah satu hal yang menunjang keberhasilan kita dalam proses pembelajaran. Adapun juga gaya belajar dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, yaitu gaya belajar visual. Yang kedua, adapun gaya belajar auditori. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar yang pertama yaitu visual atau dengan cara melihat. Peserta didik dengan gaya belajar visual ini lebih cenderung mudah menerima informasi maupun menerima ilmu pengetahuan dari kita dengan cara melihat secara langsung apa yang kita sampaikan. Jadi, jika di kelas tersebut gaya belajar murid didominasi oleh gaya belajar visual ataupun dengan penglihatan sebagai indera utamanya, guru harus pintar-pintar memilih media pembelajaran yang berbasis visual, sebagaimana handout, kemudian flip card, kemudian juga bisa menggunakan gambar, poster, dan juga lain sebagainya. Adapun juga gaya belajar yang kedua yaitu auditori. Dalam gaya belajar auditori ini, anak-anak cenderung lebih mudah menerima informasi maupun ilmu pengetahuan dari kita dengan indera pendengarannya. Adapun juga yang ketiga, yaitu gaya belajar kinestetik atau dengan gerakan. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik ini rata-rata melakukan aktivitas belajarnya dengan melibatkan fisik, sebagaimana contohnya bergerak, menyentuh, meraba, dan lain sebagainya. Jadi sebagai seorang guru, kita harus benar-benar mengetahui dan juga memahami karakteristik dari peserta didik kita, salah satunya dengan mengetahui dominasi gaya belajar yang ada di kelas tersebut
agar pembelajaran yang kita lakukan bisa berhasil. Karena hal itu sangat berpengaruh kepada keberhasilan kita dalam proses pembelajaran. Adapun juga poin yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Tidak jarang pula, motivasi juga kadang timbul dari diri seorang individu itu sendiri, atau bisa juga disebut dengan motivasi intrinsik. Dan ada juga motivasi ekstrinsik yang timbul dari dorongan-dorongan orang di sekitar kita. Sebagai seorang pendidik, pada abad 21 ini, kita sangat-sangat perlu untuk memahami motivasi belajar dari setiap peserta didik kita. Atau bahkan, kita harus bisa menjadi motivator bagi peserta didik kita. Maka dari itu, sebagai seorang guru, kita harus pintar-pintar dalam memotivasi peserta didik kita agar tidak sampai terjerumus ke dalam kenakalan-kenakalan remaja maupun pergaulan-pergaulan yang salah. Jadi, itulah tadi secuil ilmu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga hanyalah sebagai manusia biasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.